Fakam min waliyyin min awliya'illah kana mujaniban ta'ala rabbih thumma taba wa ahsana taubatah fasara ila ma sara ilaih. Berapa banyak wali daripada wali-waliullah yang dulunya jauh daripada taat kepada Tuhan, kemudian tobat dia, membaguskan tobatnya, akhirnya jadilah mereka kepada sesuatu yang jadilah mereka kepadanya. Tidak sedikit wali-wali Allah itu nang asalnya orang ini sangat jauh dari Allah. Tidak sedikit wali-wali Allah nang asalnya dulu ahli maksiat kepada Allah. Tapi karena mereka menyadari kehinaan dirinya dengan maksiat itu, lalu mereka tobat, membaguskan tobat, akhirnya mereka jadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mislu Fudail bin Iyad contohnya yang terkenal sudah kisahnya. Kana syatira, dulunya perampok. Kemudian tobat, membaguskan tobatnya, maka jadilah dia min kibaril aulia, aulia besar. Wa mislu Utbatul Ghulam kana munhamikan pisyar, dulunya tenggelam dalam kejahatan, minum-minuman, perjudian, perempuan dan lain-lain. Summa taba, kemudian tobat, wa ahsana taubatah, membaguskan tobatnya, fasara minal aulia, jadilah dia aulia Allah. Nafaz zambu idza awrasa khawfan minallah wa taubah khairun min ta'atin awrasat amnan wa ujba. Maka bermula dosa apabila menimbulkan ketakutan kepada Allah, menimbulkan tobat, maka dosa itu lebih baik daripada taat yang membuat dia merasa aman dan ujub dengan dirinya. Ini dosa, maksiat, tapi mbak itu takutan lawan Tuhan. Lalunya bertobat. Nah, dosa tadi lebih baik daripada taat, yang mana seseorang dengan taat itu menjadi merasa aman dirinya, merasa pasti ke surga, merasa dirinya ahli surga, takjub dengan dirinya. Nah, itu taat lebih hina daripada maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi taat itu yang dipandang Allah isinya, dosa dipandang Allah isinya. Nah, kenapa taat itu menjadi mulia? Karena isinya taat itu adalah ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu sama dengan kehinaan. Jadi kalau kita berbuat taat, kalau diri kita merasa menjadi hamba Allah, diri kita merasa hina, diri kita merasa butuh kepada Allah, nah ini taat yang bermakna di sisi Allah, taat yang diterima oleh Allah. Kenapa maksiat itu menjadi musuh Allah? Kenapa dosa itu menjadi hal-hal yang merugikan seseorang? Karena di dalam dosa itu ada inat, ada ingkar kepada Allah. Di dalam dosa itu ada kesombongan seorang hamba kepada Allah. Lalu dosa itu mendatangkan siksa. Jadi sebenarnya bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang hakiki oleh Allah, itu adalah isinya. Bukan zahir perbuatan taat, bukan zahir perbuatan dosa, tetapi isinya yang dipandang oleh Allah. Kalau perbuatan taat tapi isinya kada sesuai, taat tapi isinya angkuh, isinya sombong, isinya ujub, taat ini tidak akan punya arti apa-apa di sisi Allah dan tidak akan memberi manfaat kepada orang yang berbuat taat itu. Nah, demikian dosa. Kalau dosa ini dalamnya berisi kehinaan,
dosa ini berisi bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah, maka dosa ini menjadi sesuatu yang menyebabkan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang Allah, tapi isi dari keduanya itu. Sebagaimana berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, maksiatun awrasat dhulla wa iftiqara khairun min ta'atin awrasat izza wa istikbara. Maksiat tapi menimbulkan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah lebih baik daripada taat yang menimbulkan kemuliaan dan kesombongan. Nya maksiat pekerjaannya, ahli maksiat orang ini, tapi dalam hatinya itu dia merasa sangat hina, dalam hatinya dia merasa sangat jauh dari Allah, dalam hatinya dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah. Nah, ini lebih baik daripada orang yang tahajud, sembahyang, macam-macam, tapi dia merasa dirinya besar. Nah, merasa dirinya ini sombong, merasa dirinya ini angkuh, ujub dan sebagainya. Karena bertentangan dengan buah, dengan isinya tadi. Taat bermanfaat kepada kita, dihargai oleh Allah bila taat itu berisi ubudiyah, kehambaan. Kehambaan artinya kehinaan. Nah, dosa itu menjadi penyakit, dosa menjadi azab bila isinya keangkuhan, bila isinya keangkuhan, keingkaran. Nah, apabila dibalik yang dipandang itu isinya. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan orang al-jahil al-mutawadhi' lillahi ta'ala khairun minal alim awil abid al-mutakabbir. Orang jahil, ada punya ilmu, tapi dia tawadhu. Tapi dia tawadhu, dia merasa kebuduhan dirinya, dia merasa kehinaan dirinya. Si jahilnya itu lebih baik daripada orang alim atau ahli ibadat yang sombong. Yang sombong. Ilmu itu bisa bermanfaat kalau membuahkan. Membuahkan apa? Membuahkan kehinaan diri kita, membuahkan kebesaran Allah Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu banyak tapi kadang membuahkan itu, ilmu kadang ada manfaatnya, kadang ada manfaatnya. Al-asi al-mutazallil khairun minat ta'i'il mutakabbir. Orang yang maksiat kepada Allah tapi dia merasa dirinya hina di sisi Allah, merasa dirinya lebih hina dari orang-orang lainnya, itu lebih berharga di sisi Allah daripada orang yang taat namun dia merasa besar. Taat tapi sombong.